Innova Scenic milik Mas Mudi Klaten. Akan dipasangkan peredam menggunakan diesel nantinya. Nah, ini tampilan lantai setelah dilepas interiornya. Seperti ini yang non hybrid ya guys. Innova Scenic yang non hybrid itu bentuknya juga sudah ada dudukan untuk baterainya guys. Nah, ini peredam yang sudah terpasang di Innova Scenic ini hanya kecil-kecil. Ini segini raniat ini peredam tuh ujung sana. Ini bawah bagian baterai, tapi tipis sekali nih guys, kayak 1,2 mili. Nih ini bawah vakum. Bagian lebar nggak ada peredam sama sekali, lampu nggak ada. Dan untuk Innova Scenic itu platnya lebih tipis guys, ini tipis sekali, masih mendingan Innova Ribbon, lebih tebelan Innova Ribbon. Ini sebelum kita proses dan ada kotoran-kotoran kita bersihkan dulu agar peredamnya tidak terganggu lengketnya. Oke guys, kita proses pemasangan bagian pintu depan sebelah kiri guys. Hasilnya seperti ini. Rapat ya. Jadi walaupun ini bagian pintu sebelah dalam ini nanti akan tertutup dengan lapis kedua yang bagian luar, tapi kita tetap pasang dengan baik, karena kalau kita pasang asal-asalan nanti waktu yang akan membuktikan. Jadi nanti akan 2 kali kerja guys. Kalau pemasangannya tidak baik bagian dalam pintu, nanti akan lepas, sedangkan kita peredamnya bergaransi. Nah, nanti kalau customer komplain bagian pintu sebelah dalam lepas, nanti kita 2 kali kerja, harus bongkar bagian depan untuk betulin bagian dalam, malah buang bahan banyak. Ini pemasang peredam kalau yang masanya tidak dianggap seperti mobilnya sendiri, itu dipasang asal-asalan, yang penting yang punya nggak tahu. Di kita nggak seperti itu guys. Kita tunjukkan semua detail pemasangan kita. Nah, ini bagian pintu tengah sebelah kiri. Agak sulit. Nah, untuk Innova Scenic ini pemasangan bagian pintu agak susah guys, karena
bagian sini ini dia ngeblok, nggak ada lubangnya, jadi memanaskannya harus miring. Sedangkan peredam diesel ini kalau tidak dipanaskan nggak awet, nanti akan lepas-lepas sendiri. Bagian pintu depan sebelah driver guys. Jadi kita kerja itu nggak perlu ditungguin sama pemilik mobil, tetap kita bikin sebaik mungkin. Banyak kan tukang kalau kerja nggak ditungguin sama pemilik, kerjanya salah-salah, tapi kalau ditungguin kerjanya bagus. Jadi kalau kita enggak, kita bikin semaksimal mungkin. Hasil peredaman pada pintu bagian sisi dalam di Innova Scenic hasilnya seperti ini guys. Ini lekuan tajam sekali guys, bisa mengikuti bentuk lekuannya. Di pintu depan sebelah kiri, ini pintu belakang sebelah pintu. Ini lubangnya cukup gede, kokoh guys. Ini pintu tengah sebelah kanan. Pintu depan bagian driver. Mantul guys. Bagian pintu bagasi. Untuk pintu bagasi kita cuma satu lapis ya guys. Nanti shocknya ini terlalu berat, kasihan. Halo guys, ini hasil pemasangan peredam pada mobil Scenic Klaten milik Pak Mas Mudi. Ini namanya cukup menjebak ya, namanya itu Mas Mudi. Kalau kita panggil Mas Mudi, walaupun pakai Mas tapi itu jangkar. Jadi kalau pakai Pak Mas Mudi kok sudah Pak, kok masih Mas, ya lebih baik kita sebut aja Pak Mudi ya. Ini hasilnya seperti ini Pak Mudi. Ini untuk bagian kolong. Jadi kalau customer banyak yang ingin pasang peredam di fender luar, itu kalau kita cuma pasang peredam di fender luar aja itu ngefeknya nggak banyak guys, karena yang kita tutup dia cuma di sini sebenarnya. Ini slebor yang bagian dalam ya. Jadi yang tembus kalau kita pasang fender luar itu tuh cuma menutup segini nih, untuk suara yang dihasilkan dari roda yang masuk ke dalam kabin. Sedangkan road noise nya itu merata di bagian bawah guys. Nah, jadi kalau daripada pasang di bagian fender luar, pasang full lantai gini nih pasti jauh lebih efektif daripada cuma pasang di bagian luar. Nah ini banyak bengkel yang pasang peredam ini nih nggak dimasukin sampai ke atas guys. Bahkan mungkin ini kalau
babut ini ya, babut ini turun, dia cuma sampai sini, jadi bagian atas itu nggak diperedam. Makanya banyak orang komplain sudah pasang peredam kok nggak begitu ngefek, nggak begitu efektif. Itu cara pemasangannya yang tidak benar. Makanya kita harus jeli memilih bengkel yang kalau masang peredam atau masang sesuatu modifikasi di dalam mobil itu dianggap mobil itu seperti mobilnya sendiri, tidak mubazir. Kita sudah bongkar, dibenerin lagi, ternyata nggak ngefek, harus benerin lagi ya. Ini bagian kolong ini sangat penting guys. Kalau kita videokan keseluruhan dari hasil pemasangan. Ini bagian depan sebelah kiri, hasilnya seperti ini guys. Nah itu juga kita masukkan. Kalau itu nanti ada penutup ini ya. Nah itu ada penutupnya ini. Kalau kita rapetin nanti ini nggak bisa masuk guys. Ini masuk juga sampai ke selebor. Di sini nomor angka guys. Ini bagian sebelah kanan. Ini bawah konsul ya, banyak yang pasang 1 hari jadi itu konsul nggak dibuka guys, jadi bawah konsul otomatis tidak dipasang peredam. Ini Pak Ngudi ini dia beli Scenic bukan yang hybrid, karena dia kalau pakai mobil itu lama guys. Dia masih punya Panther tahun 2007 yang kondisinya masih bagus, itu masih dipakai, nggak dijual. Jadi mobil ini rencana pakainya itu lama. Kalau kita lama itu nanti akan ragat baterai. Makanya Pak Ngudi ambil yang bensin yang nggak ada resiko baterainya rusak, karena baterainya itu mahal. Ini bagian selipor belakang, kelihatan kokoh sekali guys, kenceng. Ini lantai benar-benar mengikuti kontur dari bodi mobil. Ini Pak Ngudi termasuk salah satu orang yang merawat mobil. Jadi kalau dia andai kata salah masuk bengkel, nanti pasang peredam malah bagian lain, andai kata ada itu bagian dalam ya guys. Ini kan mobil baru, kalau bongkarnya tidak hati-hati nanti klip-klip pada patah. Bagian dalam belakang blower dapat. Jadi kasus paling sering itu kan ribut antara customer dengan pemilik mobil karena hasil pemasangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ini mobil kita bongkar semua, kita pasangin peredam. Nanti kalau begitu sudah jadi, ada masalah-masalah lain, entah mungkin ada bunyi-bunyi, klip-klip patah, baut yang dulunya lepas 10 cuma kembali 5 ya, hal-hal itu yang kita hindari guys.
Jadi kita kerjakan sudah berpuluh-puluh tahun, jadi sudah banyak makan asam garam ya guys. Ini hasil keseluruhan, hampir 100% ya, bahkan 100% customer kita puas, nggak ada yang komplain. Ada 1-2 itu yang memang customernya itu terlalu, sifat-sifat orang itu kan ada yang cari-cari, ada yang dia berkata jujur. Jadi biasanya kalau orang pasang peredam gini nih, ini nanti yang menilai itu kadang bengkel lain kalau pas bongkar ya. Dia kata dia bongkar, benerin pintu, buka, wah pasangannya peredam jelek. Nah itu biasanya malah bengkel lain, karena kalau pemilik mobil ini jarang sekali dia bongkar interior, atau wah ini masanya peredam ngawur, ini kabelnya jadi kejepit, atau ini ngawur, ini mengganggu sistem apa gitu. Tapi kalau pemasangannya bagus, itu kadang bengkel no comment, tidak ada komen. Jadi 1 atau 5 kebaikan itu belum tentu dapat apresiasi, tapi 1 keburukan pasti akan nyebar kemana-mana ya. Makanya kita hindari untuk seminim mungkin miss kesalahan ya. Itu dibutuhkan jam terbang ya. Ini hasil pemasangannya guys. Kenapa saya selalu pasang aspal? Karena kalau menurut saya ini peredam terbaik menurut saya ya. Pemasangannya lama, jadi customer yang mau pasang di sini itu pengen mobilnya jadinya baik. Kalau saya punya mobil sendiri, saya pasangnya juga peredam ini. Orang sudah mau sabar meninggal mobil 1 minggu, itu pasti pengen mobilnya hasilnya baik. Jadi semua bengkel itu ada rezekinya sendiri-sendiri guys. Orang yang pengen cepat, ada bengkel yang mengerjakan dengan cepat, murah. Ada yang pengerjaannya lama, harganya lumayan mahal, laku juga. Jadi Tuhan sudah membagi rezeki masing-masing. Cuma kalau pengerjaan yang cepat sama pengerjaan yang lama, itu hasilnya pasti akan jauh lebih bagus yang lama-lama, tapi dikerjain terus dan teliti, bukan lama disambi-sambi kerjaan mobil lain ya. Ini tinggal kita bongkar plafon. Ini sudah kita lepasin pin-pinnya. Oke, lanjutkan proses pengerjaan. Hasil pemasangan pada plafon inovasi milik Pak Muti. Nanti air hujan hanya akan terdengar di bagian kaca. Ini sudah tidak terdengar air hujan. Perbedaan suara yang tidak diperedam dan
sudah diperedam seperti ini guys. Kokoh seperti tembok ini. Pintu jadi seperti Mercy, tutup halus, mantep. Oke guys, ini review dari mobil Scenic milik Pak Ngudi. Thank you guys.